Bebas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan pujian kita sampaikan kepadanya. Alhamdulillah kita telah melewati Ramadan dan sekarang kita masih dalam suasana bulan Syawal. Hari ini tanggal 16 Syawal. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam suasana Syawal, kami menyampaikan mohon maaf minal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Syawal kita sudah separuh perjalanan. Biasanya ada hari raya yang kedua itu, hari raya wong tuwe-tuwe itu. Masih kan? Masih. Kalau di dusun kami ya katanya lebaran wong tuwe-tuwe. Dirayakan ya, raya kedua. Masih bikin ketupat lagi, lepet lagi. Kalau di sini ayam panggang katanya, ayam kuning. Nah itu menunjukkan kegembiraan kita bahwa kita melewati bulan Ramadan dan bulan Syawal, puasa 6 harinya kita laksanakan. Yang belum lengkap masih ada kurang lebih 14 hari lagi. Mudah-mudahan puasa Syawalnya juga kita lengkapi. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya hormati, pengajian kita pada pagi hari ini yang membuka mushaf Al-Quran ayat surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 199, dan banyak ayat yang berkaitan dengan ayat ini, kurang lebih ada 6 ayat. Tema kita, judul kita adalah masalah musafahah, berjabat tangan, kemudian as-samhah, berlapang dada kalau kita terjemahkan, atau ya melepaskan diri dari kesalahan, baik kesalahan kita sendiri maupun kesalahan orang lain. Kemudian masalah al-afu, memberi maaf,
dan memberi ampunan, dan pada akhirnya nanti kita akan meraih maghfirah. Jadi sebelum mendapat ampunan Tuhan itu ada tahapan-tahapan lebih awal yang harus kita lakukan. Sehingga istighfar atau maghfirah Allah itu atau rahmat Allah itu lebih mudah kita capai. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Itu ayatnya. Ada yang menarik di dalam Al-Quran itu pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kata-kata huz. Ya, kata-kata huz itu bahasa kitanya ambil. Tidak banyak ayat yang dimulai dengan kata-kata huz itu. Dari pencarian kita, penelitian kita, ada kurang lebih 22 ayat yang menggunakan kata-kata huz itu. Huz itu bahasa kitanya ambil. Huzil afwa. Ada lagi tentang zakat. Huz min amwalihim. Ambil dari harta mereka. Jadi Allah menggunakan lafaz huz itu. Dengan kata-kata huz itu sebanyak 7 kali. Kemudian huzha 2 kali. Huzu 6 kali. Huzuhu 4 kali. Huzuhum itu 3 kali. Jadi ayat Al-Quran menggunakan, kalau dalam ilmu nahwu itu fi'il amar, perintah, sebanyak 22 kali. Perintah itu langsung berhadapan. Jadi kalau bahasa kini, huz itu artinya ambil sikap. Ambil sikap, jadi ambil tindakan, cari solusi, dan kita tindak lanjuti. Gitu huz itu artinya. Jadi kalau ada zakat, huz min amwalihim, ambil tindakan, ambil sikap dari harta mereka. Itu tentang zakat. Jadi ketika ayat itu turun, situasi di Madinah itu ada 3 kelompok Muslim Arab. Jadi waktu ayat itu turun, ada 3 kelompok Arab. Pertama, mereka yang tinggal di kaki gunung, di bukit-bukit Madinah itu, di lembah-lembah Madinah itu bahasa Palembangnya itu icak-icak tidak tahu kalau ada ajaran Islam yang dibawa yang sedang turun. Ya sama kadang-kadang mungkin kita icak-icak tidak tahu kalau ada azan misalnya. Baik azan subuh atau azan apa. Nah, jadi orang Arab itu kaya-kaya. Kaya-kaya, berduit, hartanya banyak. Itu mereka yang tinggal di lembah-lembah batu di Madinah itu dan di bukit-bukit Madinah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang Arab Mekah yang sudah tahu Islam itu datang, Nabi sedang berjuang, tetapi juga mereka icak-icak tidak tahu kalau Nabi itu sedang berperang. Mereka tidak mau ikut perang, tapi mereka berpesta pora, bergembira dengan harta kekayaannya. Padahal Nabi sedang sibuk berperang, menyebarkan Islam, mengembangkan Islam, dan
memerangi orang-orang yang menghalangi Islam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka punya harta kekayaan, masuk Islam, mengamalkan ajaran Islam, tetapi masih bercampur baur dengan perbuatan maksiat. Kalau bahasa kitanya itu ya Islam ya, judi ya, kerja yang maksiat lain juga ya. Nah, jadi ada tiga kondisi orang Arab Madinah pada waktu itu. Maka turunlah ayat Hus min amwalihim, ambil harta mereka. Jadi perintah ayat itu, wahai Muhammad, ambil tindakan. Ambil tindakan, ambil sikap. Hus min amwalihim sodakotan. Nah, sama dengan ayat ini, huzil afwa. Huzil afwa itu ambillah pemaafan, sikap. Jadi sehari-hari kita itu tidak terlepas dari kejengkelan atau ketidakpuasan atau apa saja yang membuat kita tidak enak. Nah, itu. Oleh karena itu ya ambil sikap, jangan nunggu lama. Nah, jangan nunggu lama. Karena kalau lama-lama jadi penyakit. Jadi huzil afwa. Nah, ini kondisi ketika orang-orang Islam berhadapan dengan orang musyrik. Orang musyrik yang masih menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam keluarga. Di dalam ini di ayat lain dijelaskan. Terutama di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu kadang-kadang kita mengajak, menyuruh atau meminta istri. Tetapi mungkin ada hal yang mungkin belum pas. Termasuk dengan anak. Jadi fahzaruhum, maka anak itu kita omongin, kita beri komentar, kita nasihati, tetapi perintah Allah berikutnya huzil afwa, beri maaf kepada mereka. Oleh karena itu sebahagian ulama mengajarkan sebelum tidur ya, ambil sikap untuk memaafkan diri sendiri, ambil sikap untuk memaafkan anak-anak kita, dan ambil sikap memaafkan istri kita. Sehingga tidurnya jadi nyenyak, tidurnya berkualitas. Nah, besok ngomong lagi, baru bangun tidur minta jarang banyu kan, mungkin istri kita belum siap gitu kan. Nah, gitu. Fahzaruhum, ingatkan, tapi huzil afwa. Nah, itu. Kemarin saya ditanya oleh kawan, Pak Prof, Adam dan Hawa itu rayo tidak? Rayo tidak, tanyanya. Ada baik bertanya kawan. Cak mana rayonya? Terus bagaimana pemaafannya? Jadi ya dari mana mulai jawabnya itu? Apakah Adam dan Hawa itu lebaran atau tidak? Bari-rayo atau tidak? Gitu kan. Ya manusia aja belum ada. Baru dia berdua, tetapi pemaafan ada. Maka saya siap menulis artikel pendek di dalam Instagram, atau di Facebook kalau sekarang itu. Jadi maaf, titik awal pemaafan itu adalah dari Adam dan Hawa. Bagaimana maafnya Adam dan Hawa? Dia tidak musafahah. Tidak ada data yang menyebutkan dia bersalaman minta maaf atau Adam dan Hawa. Nah, bagaimana bentuk maafnya Adam dan Hawa ketika mereka terjebak dalam pengusiran,
dari surga. Jadi Adam dan Hawa itu diusir dari surga itu karena ulah dia berdua. Jadi perintah ayat jangan mendekati pohon, kemudian keduanya mendekati pohon, tetapi Adam tidak pernah di dalam Al-Quran itu menyalahkan Hawa. Hawa pun tidak pernah menyalahkan Adam. Oleh karena itu tidak ada kata-kata salah menyalahi, tetapi dia langsung berdoa dan bertaubat. Maka doa itu kita abadikan. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam dan Hawa bersama-sama. Bersama-sama yang sampai hari ini kita membaca doa itu. Jadi doa yang kita baca itu adalah doa yang diabadikan oleh Al-Quran ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Maka tidak ada saling menyalahi. Oleh karena itu dalam ajaran Islam Nabi Muhammad kemudian dikenal dengan musafahah, berjabat tangan. Maka ada lagi teman yang bertanya, apakah musafahah itu budaya atau ajaran Islam? Ya. Musafahah itu asal katanya dari kata-kata tasamuh. Tasamuh itu berlapang dada, toleran, bijak. Itu musafahah, berjabat tangan. Baru kemudian oleh para ulama ada adab-adab dalam berjabat tangan. Jadi musafahah itu artinya menjatuhkan. Jadi satu orang yang menyodorkan tangan memaafkan itu menjatuhkan dosanya, kemudian yang satu dimaafkan juga menjatuhkan. Oleh karena itu oleh para ulama kalau berjabat tangan agak digoyang sedikit, tapi jangan digoyangkan ya, sebab itu asam urat kawan tuh. Ya, tetapi ada refleks. Ada refleks menggunakan sarafnya. Jadi jabat tangan bersentuhan saraf, dieratkan dan digoyang sedikit, disimbolkan untuk menjatuhkan dosa itu. Jadi tumpah di situ. Imam Nawawi menyebutnya takkidul mahabbah. Takkidul mahabbah itu bahasa kitanya memperkuatkan cinta kasih. Itulah sebabnya kemudian mengapa dalam akad nikah antara wali ya dengan yang dinikahkan ya itu ada musafahah. Oleh karena itu musafahah di situ takkidul mahabbah, agak dieratkan. Cuma jangan digengkamnya karena ada kawan itu kadang-kadang tidak ngukur lagi. Apalagi ini calon mertua yang megang itu kan. Megangnya kuat, tetapi ada rasa sarafnya. Itu bahasanya takkidul mahabbah, kata Imam Nawawi. Memperkuatkan cinta kasih ketika terjadi hubungan musyawarah. Jadi antara menantu dengan mertua itu terjadi hubungan musyawarah, maka itu takkid namanya, memperkuatkan. Jadi niat oleh walinya itu bahwa engkau si fulan itu akan menjadi keluarga saya dalam hubungan musyawarah, ambil-ambilan. Atau kalau di dalam keluarga nasab. Nah itu. Jadi musafahah itu ajaran agama Islam dari tasamuh itu. Nanti imam mazhab berbeda pendapat. Kalau Imam Maliki dengan dua tangan, ya Imam Maliki, Imam Syafi'i dengan satu tangan, tetapi Imam Syafi'i menyebutkan dengan dua tangan itu adalah khudu. Khudu itu ekspresi fisik.
Nah, itu. Jadi berjabat tangan, musafahah dengan dua tangan, itu menurut Imam Maliki sunnah. Menurut Imam Syafi'i itu adalah khudu. Jadi kita tuh ada dua. Ada khusyuk, ada khudu, ada tawadu. Kalau khusyuk itu pikiran, kalau khudu itu anggota tubuh, ekspresi tubuh, dan tawadu itu akhlak. Nah, jadi makanya tadi kita rindu dengan ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Kita ingin menjadi gitu. Qad aflahal mu'minun. Jadi itu sudah menjadi, kepingin menjadi itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sudah khusyuk di dalam salatnya itu, maka khusyuk itu pada pikiran. Nah, jadi khusyuk itu pikiran, khudu itu anggota tubuh, fisik, badan, ekspresi tubuh, kemudian tawadu itu akhlak. Jadi ada khusyuk, ada khudu, ada tawadu. Nah, itu ajaran Islam semua. Ajaran Islam semua. Jadi berjabat tangan dengan dua tangan itu menurut Imam Maliki adab, tetapi menurut Imam Syafi'i itu adalah ekspresi tubuhnya sebagai khudu. Khudu itu ajaran Islam. Jadi sama dengan berjalan dengan misalnya tangan itu bagian daripada khudu. Nanti para ulama membahasnya dengan tabarruk. Ya, tabarruk itu keberkahan. Atau jangan sampai su'ul adab, adab yang rusak. Maka apakah dengan simbol, sama dengan kadang-kadang kita di masjid masih terasa melewati, maka kita menjulurkan sejadah kita atau tangan kita sebagai ekspresi kita, akhlak kita, bahwa kita tidak boleh melewati di depan orang yang sholat. Bermacam-macam para ulama. Ada yang dibatasi. Jadi kalau dia sholat, ini sejadahnya dia kasih batas sebagai akhlaknya. Baik yang sholat maupun yang bukan sholat. Jadi kalau melihat ada yang sholat, maka kadang-kadang digeser kursi. Itu lambang dari khudu itu. Nah, jadi maka di dalam tasawuf itu akhlak-akhlak itu banyak sekali. Jadi khuzil afwa, ambil pemaafan. Tidak perlu ada syarat. Jadi memberi maaf itu jangan ada syarat. Jadi kalau bersyarat tuh gimana itu? Jadi cuma jangan ngulang lagi. Nah, itu kata-kata itu seharusnya tidak ada. Khuzil afwa. Jadi ambil maaf. Jadi tingkatan yang pertama adalah at-tasamuh atau as-samhah. Oleh karena itu Rasulullah menurut riwayat Ibnu Abbas pernah ditanya, agama apa yang paling disukai oleh Allah? Jadi ayyul adyan ahabbu ilallah, maka dijawab oleh Rasulullah, al-hanifiyatus samhah. Al-hanifiyatus samhah itu artinya agama yang lurus, yang benar, yang belajar tentang tauhid, akidah, dan samhah, lapang. Oleh karena itu wa'fu wasfahu. Nah, ini di dalam beberapa ayat itu wa'fu wasfahu, beri maaf, setelah maaf itu berlapang dada, sebelum maaf pun itu berlapang dada. Ya, jadi berlapang dada itu penting. Nah, berlapang dada itu penting. Jadi wa'fu wasfahu. Baru yang kedua al-afu, memberi maaf tadi, dan yang ketiganya adalah wal-afin. Jadi memberi maaf dan menjadi pemaaf itu. Nah, inilah yang kita lakukan ketika pada bulan Syawal atau 1 Syawal itu
memberi maaf dan meminta maaf dan menjadi pemaaf. Kalau di kita itu kadang-kadang muncul pas salaman, nah kita secau ya. Secau itu apa? Nah, maksudnya apa habis gitu kan, habis. Nah, kaget bikin lagi, nah itu udah boleh. Jadi kalau sudah secau jangan sebut lagi, nanti bikin lagi itu jangan. Nah, pokoknya lapang dada. Wa'fu wasfahu itu. Jadi khuzil afwa, ambillah pemaafan, wa'mur bil ma'ruf, dan lakukan perintah untuk hal-hal yang baik. Ma'ruf itu, jadi kalau ada amar ma'ruf, amar itu perintah, ma'ruf itu yang baik. Ma'ruf itu ada dua, karena di dalam ayat Al-Quran ada kata-kata ma'ruf, baik, khairun juga baik, birrun juga baik, tapi kalau ma'ruf itu ada pertimbangan budaya, tradisi, adat. Jadi berdakwah itu juga harus mempertimbangkan tradisi, budaya, adat yang diterima oleh masyarakat. Nah, itu budaya, adat. Karena adat itu bagian daripada kemanusiaan, menghormati sesama manusia. Jadi sebelum kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dilakukan pertama adalah as-samhah, itu berlapang dada, toleransi, dan diikuti dengan musafahah tadi. Jadi wa'fu wasfahu itu berjabat tangan. Dan saya kira ini banyak diurai tentang jabat tangan itu. Jadi ada sejumlah adab dalam berjabat tangan itu. Pertama tadi menggerakkan tangan atau saraf, kemudian digerakkan tadi, kemudian tidak dengan ekspresi wajah. Bahasa kita tangannya maaf tapi matanya kemana gitu kan, tidak ada ekspresi senyum, bergembira dan lain sebagainya, atau dengan ucapan itu. Maka penting artinya musafahah itu. Di dalam agama Islam, musafahah, selain musafahah adalah iltimas. Iltimas itu menyentuh dengan saraf itu. Oleh karena itu ya, dalam praktek juga kalau anak sedang nangis, disentuh, diiltimas ubunnya sambil berdoa, apalagi ibunya, dan itu lebih memiliki kekuatan, karena sentuhan iltimas ibu dengan anak itu jauh lebih penting. Jadi bisa itu dilakukan oleh seorang kakek dengan cucunya, orang tua dengan anaknya, atau keluarganya terdekat, anak yatim dan lain sebagainya, dengan doa itu. Itulah sentuhan sentuhan saraf itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, sehingga jadi walaupun Ibnu Abbas itu pamannya, tetapi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dibutuhkan sekali apa yang disebut dengan as-samhah tadi, berlapang dada. Apalagi ayat ini tadi dimulai dengan kata-kata huz, ambil sikap, ambil tindakan, ambil solusi. Maka setiap ada ketidakpuasan, kejengkelan, itu harus segera dilepaskan. Huzil afwa, diberi ampun. Jangan menunggu, tidak menunggu orang maaf, karena maaf itu tidak butuh syarat. Jangan ada syarat. Kalau ada syarat, dadanya belum lapang.
Jadi berlapang dada itu as-samhah tadi atau waspahu itu. Baru kemudian menyuruh kepada perbuatan yang baik, dan kalau yang membuat kita itu tadi tidak puas atau bahasa lainnya jengkel tadi, maka kita harus berpaling. Wa'rid anil musyrikin. Bahasa dusunnya apa ya, berpaling itu? Melengos. Melengos. Benar. Ya maksud melengos itu, tapi bukan ini. Melengos itu kita menghindar. Jadi melengos dalam pengertian menghindar diri, bukan melengos marah. Melengos marah itu dendam. Tapi melengos artinya ngecik bala kalau bahasa itu tuh. Kalau kita kedengaran sedikit ada apakah itu perkataan atau perbuatan, maka wa'rid. Maka bahasa Al-Qur'annya wa'rid, berpaling. Berpaling itu artinya mencari celah yang lain sehingga tidak terlintas di dalam hati kita bahwa di situ ada kesalahan itu. Jadi luar biasa ajaran agama tentang musafahah dan maaf itu. Jadi kalau juga masih terjadi ketidakpuasan itu, pasti ada gangguan setan. Pasti ada bisikan setan. Maka kata ayat, khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaiton. Kalau ada yang mengganggu, mengganggu yang yanzaghannaka itu karena bisikan syaitan atau waswas, pasta'iz billahi, mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasta'iz billah, berlindung kepada Allah itu. Jadi sangat rapi sekali apa yang diajarkan oleh agama itu tentang hubungan sesama manusia itu. Jadi tidak boleh ada rasa tadi tidak puas, jengkel, dan juga boleh kita beri penjelasan atau diam. Karena ada kaidahnya dalam hadis dikatakan as-sukut huwal jawab. Diam itu adalah jawab. Jadi terhadap apa tadi itu kita diam, tidak melakukan refleks ya terhadap ketidakpuasan itu, kepada jengkelan itu, maka itu adalah jawab. Jadi as-sukut huwal jawab. Jadi diam itu juga jawab itu. Inilah wa'rid anil musyrikin. Jadi kebersamaan di dalam agama, dalam komunikasi hubungan itu penting sekali. Dan itulah mengapa salam itu menjadi penting. Oleh karena itu dalam kita menjawab salam, jangan sampai huruf waw itu tidak terbaca. Jadi assalamualaikum wa alaikumussalam. Bahkan ulama mengatakan kalau tidak menyebut waw wa alaikumussalam, maka jawaban salamnya itu tidak sah. Waw itu penting. Waw itu dalam bahasa tata bahasa Arabnya wawul ma'iyah. Jadi spontan. Jadi assalamualaikum wa alaikumussalam. Oleh karena itu ulama menyebut waw itu agak ditekankan sedikit. Karena itulah yang menjadi kontak antara seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan kelompok. Jadi assalamualaikum wa alaikumussalam. Tidak sah salamnya kalau hanya jawab alaikumussalam wa alaikumussalam. Disitulah maka menjawab salam itu menjadi wajib, maka ada huruf waw. Sama dengan kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena syahadat Rasul
dengan syahadatullah itu saling sambung menyambung. Jadi kalimat-kalimat huruf Arab atau huruf Al-Quran itu satu huruf itu menjadi penting. Jadi assalamualaikum waalaikumsalam, bahwa wawunya yang perlu ditekankan di dalam pengucapan itu. Nah, disitulah menunjukkan kebersamaan itu. Jadi lakukanlah pemaafan, diawali dengan as-sofhah tadi. Jadi samhah itu bijak, toleran, baru kemudian berlapang dada, wa'fu waspahu tadi, jadi berlapang dada. Yang mau memberi maaf juga berlapang dada, kemudian yang dimaafkan juga berlapang dada. Jadi ekspresi salam itu penting, kemudian ekspresi berjabat tangan itu pun penting. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, inilah apa materi kita pada pagi hari ini, bagaimana kita terus meningkatkan pemahaman kita tentang maaf dan sam'ah tadi, kemudian untuk meraih ampunan itu. Sama dengan yang kemarin ditanya oleh Pak Imam, perbedaan antara al-hidayah dengan ar-rusyd. Jadi pertama ilmu. Jadi ilmu itu kita tahu, bahasa kitanya kita tahu. Jadi ilmu, kemudian yang keduanya amal, kemudian yang ketiganya hidayah, baru yang keempatnya itu adalah ar-rusyd, petunjuk juga. Jadi tiga hal itu menjadi penting. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, karena ayat tentang maaf dan ampun ini banyak sekali, tapi intinya adalah bagaimana tingkatan-tingkatan itu kita lalui. Insya Allah ampunan dan maghfirah tadi semakin mudah kita lakukan, dan itu perlu penekatan dengan kosakata atau kalimat. Sama dengan kita misalnya ketika kita membaca hamdalah, kita membaca hamdalah itu dalam zikir wirid itu, ilahi, bukan yang hamdalah, kita menjadi subhanallah 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 fil azim, kemudian hamdalah alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Jadi di situ ada koma kalau bahasa Arabnya. Jadi jangan langsung alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah Allahu akbar. Jadi ada komanya. Karena apa maksudnya alhamdulillahi rabbil alamin? Alhamdulillah ala kulli halin, dalam suasana apapun kita mengucap alhamdulillah, ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah, dan ketika mendapat nikmah baru Allahu akbar. Nah, jadi karena berikutnya kita berzikir dengan Allahu Akbar. Jadi kata-kata koma bukan saktah di sana. Kalau saktah itu kan berhenti suara, tidak berhenti napas. Tapi kalau koma itu berhenti napas. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah Allahu Akbar. Bahkan kalau kita buat dalam tata bahasa Indonesia titik koma di sana. Jadi wa ni'mah. Jadi baru jadi alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, dalam suasana apapun, fi kulli halin dalam suasana apapun, wan nikmah dan ketika mendapat nikmah. Sehingga hamdalah kita itu betul-betul masuk gitu, dirasakan. Jadi maka dulu para ulama kita ngajar zikir itu betul-betul pakai rotan itu di ini betul, situ berhenti, di sini berhenti. Nah,
karena untuk merasakan itu. Maka telunjuk Al-Quran, kita kan pakai telunjuk biasa dulu Quran itu. Telunjuk itu berarti bukan hanya untuk itu saja, tetapi dia media belajar kalau sekarang itu. Saya ingat dulu, ya saya masih kecil-kecil kalau ngaji itu cari kayu yang lurus di hutan itu. Ya, yang kecil atau ada resam namanya, ada lagi rotan kecil, itu yang digunakan oleh para ulama kita dulu, guru-guru kita dulu dalam belajar itu. Jadi mengucapkan zikir itu betul-betul dirasakan ketika berzikir itu. Sama dengan kalimat yang ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-jami'il muslimin wal muslimat al-kiram. Kita sering menyebut kiramil Fatihah. Berhentinya tidak pas. Jadi wal muslimin wal muslimat al-kiram. Muslimin dan muslimat yang mulia, Al-Fatihah, bukan kiramil Fatihah. Itu dalam kalimat kita dalam berzikir itu. Jadi begitu cara para ulama dulu bagaimana apa yang diajar itu bisa masuk. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai kesimpulan kita, pengajian kita pada hari ini, awali maaf itu dengan lapang dada, dan juga kemudian setelah memberi maaf itu dengan lapang dada, dan di awal dari titik nolnya itu adalah as-samha, toleran, bijak, dan ambil sikap. Jadi itulah mengapa ayat ini dimulai dengan kalimat huz, ambil tindakan, ambil sikap, sama dengan perintah zakat tadi. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neron. Wih, oh iya, mau deh? Ya Pak, di rumah Pak ya. Oh ya, lagi. Ya. Kalau lebaran juga.